الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور في قلب المؤمن انفسح وانشرح. إلى آخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali majelis kita di pagi hari ini, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Tidak pernah bosan, setiap majelis kita temui pasti diawali dengan memuji dan bersyukur. Terus gimana? Setiap majelis pasti diawali dengan memuji dan bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus memuji dan bersyukur? Sebab karunia-karunia yang telah kita terima, yang sedang kita terima, yang akan kita terima, itu semua berasal dari Allah. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu, dimampukannya kita beribadah, itu pun karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau para ulama mengajarkan kepada kita memuji, bersyukur kepada Allah, karena Allah mampukan kita untuk beribadah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurah, terlimpahkan kepada panutan alam, beliau yang menjadi uswatun hasanah, yang membawa umat dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam juga mudah-mudahan disampaikan pula kepada keluarga Nabi yang tercinta, para sahabat yang senantiasa setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi pewaris beliau, dan juga mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai bagian dari umatnya, sehingga di yaumil mahsyar nanti kita berharap kita berada satu gerbong dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah adalah satu-satunya tugas bagi setiap manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya tugasnya adalah beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugasnya manusia dan jin satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang satu ini Pak, tugasnya cuma satu, ibadah, tapi ibadah ini susah atau mudah? Susah atau mudah? Mau bilang mudah, buktinya belum istiqomah sampai sekarang. Betul Pak? Jadi satu perkara ibadah tapi susah ibadah itu. Kenapa susah? Karena ibadah itu bertentangan dengan keinginan nafsu kita. Makanya susah. Kita harus melawan, menahan keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita. Nah, ibadah bertentangan dengan keinginan nafsu sehingga menjadi susah ibadah itu. Maka banyak hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Salat itu belum tentu jadi ibadah kalau salatnya tidak hadir beserta Allah, karena salat itu menjadi ibadah kalau hadir hati beserta Allah Subhanahu wa taala. Hati itu salat. Makanya kalau Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyampaikan bahwa inna ruha jami'il ibadah hudurul qalbi ma'allah. Jadi seluruh rangkaian ibadah ruhnya adalah hadir hati beserta Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah, merasakan bahwa kita selalu ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh ibadah. Jadi kalau sholat gerakannya ruku sujud seperti halnya kita laksanakan seperti biasa, tetapi hatinya tidak merasa hadir Allah, tidak merasa ditatap, tidak merasa diawasi oleh Allah, berarti tidak termasuk ibadah. Ruh ibadahnya hilang. Jadi hanya sebatas zahir. Kalau sebatas zahir, robot namanya. Kan yang bisa bergerak, yang punya jasad, tidak punya hati, robot. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah tanpa disadari dengan hati, tanpa hadir hati beserta Allah, tanpa ada perasaan bahwa kita itu sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Abdullah mengatakan, fakanat haba'an mansur, maka ibadah itu seperti debu yang bertebaran, seperti debu yang berterbangan, hampa tanpa ada nilai sama sekali. Nah, kalau kita mengevaluasi Bapak Ibu sekalian, sholat subuh barusan selama takbir sampai dengan salam, kira-kira hati kita tersambung kepada Allah atau tidak? Merasa ditatap oleh Allah atau tidak? Merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Sadar atau tidak selama dari takbir sampai dengan salam bahwa kita sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenyataannya kan sulit ya. Padahal sholat itu berapa menit Pak? Paling lama 5 menit, 10 menit. Tapi 10 menit untuk konsentrasi kita merasa ditatap oleh Allah, betapa sulit. Menunjukkan bahwa ibadah itu adalah tugas yang sangat sulit. Maka harus berupaya, harus bersungguh-sungguh. Kalau kita menghadapi kesulitan tapi tidak sungguh-sungguh, maka kesulitan itu akan terus sulit, tidak akan pernah menjadi mudah, tidak akan pernah berhasil mengatasi kesulitan itu. Kalau kesulitan itu
tidak dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kita mengaku, kita sadar bahwa kita itu sulit dalam menjalankan ibadah yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kita sudah sungguh-sungguh atau belum menghadapi kesulitan itu? Kalau kita saja merasa belum sungguh-sungguh, jangan berharap kita akan mudah melaksanakan ibadah. Nah, jadi sulit menjalankan ibadah yang sebenarnya, yang hak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah yang hak dalam pandangan Allah adalah bukan hanya dilihat dari sisi zahir, tapi dilihat dari sisi batiniyah. Lihat dari sisi batiniyah kita. Yang dilihat oleh Allah hati kita. Hati kita terpaut kepada Allah atau tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena ibadah ini sulit, bertentangan dengan hawa nafsu, kalau diibaratkan berarti proses kita dalam menjalankan ibadah itu ibarat kita sedang berada di suatu ruangan atau satu tempat yang gelap gulita. Kalau kita berada di satu tempat yang gelap, Bapak Ibu sekalian, kira-kira melangkah itu susah atau mudah? Melangkah itu susah atau mudah? Kakinya mungkin mudah dilangkahkan, tapi kemana kita akan melangkah? Apakah yang kita injak itu adalah jurang atau jalan? Kan itu yang susah. Nah, begitulah gambaran ibadah. Kalau ibadah kita tidak terang benderang, maka ibadah itu kita sedang berada di suasana yang gelap. Kalau tidak terang, maka kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu adalah ibadah atau bukan. Maka supaya kita bisa memastikan hati kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepantasnya, dengan selayaknya, sesuai dengan tuntunan Allah, pastikan cahaya itu ada di dalam hati kita. Sehingga kalau cahaya ada di dalam hati kita, menjadi terang benderang, ibadah kita akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena sudah terang, sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang syubhat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang salah, mana yang benar. Kalau semuanya sudah terang, supaya terang, maka hati kita harus disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Jadi orang yang dibukakan hatinya, yang dilapangkan hatinya, tunduk kepada agama Islam. Tunduk kepada agama Islam itu bukan hanya KTP-nya saja. Kalau Pak Haji Basit matur, kalau orang cuma Islam KTP-nya yang Islam, berarti yang masuk surga KTP-nya nggih, Pak Haji. Terus nggih? Jadi kalau orang cuma sebatas Islam KTP, yang masuk surga KTP-nya aja, orangnya enggak berarti. Jadi orang yang dibukakan hatinya tunduk kepada agama Allah, tunduk kepada agama Allah itu kepada agama Islam. Maksud tunduk kepada Islam itu menjalankan syariat Islam zahir dan batin. Jadi yang tunduk kepada agama Islam itu karena agama Islam itu wilayahnya wilayah zahir, mengatur wilayah hati. Jadi orang yang tunduk kepada agama Islam adalah orang yang menjalankan agama Islam zahir dan batinnya. Orang yang menjalankan agama Islam zahir dan batin, mereka adalah orang yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan sholat, lahiriahnya hatinya ikut sholat. Menjalankan puasa, hatinya ikut puasa, sehingga menjaga dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Lahiriahnya, zahirnya sedekah, hatinya ikut bersedekah, ikut ikhlas hatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
itulah orang yang tunduk kepada agama Islam. Kalau ada orang sholat tapi hatinya belum ikut sholat, berarti belum sepenuhnya tunduk. Ada orang yang puasa tapi hatinya tidak ikut puasa, tidak menjaga dari segala hal yang segala bentuk kemaksiatan, berarti belum sepenuhnya tunduk terhadap agama Islam. Orang yang tunduk terhadap agama Islam, zahirnya, batinnya, zahir dan batin. Siapa mereka itu? Fahuwa ala nurin min rabbih. Mereka adalah orang yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi terang benderang hatinya, menjadi jelas hatinya, bukan pikirannya, hatinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan, orang banyak mempelajari agama, orang kan juga banyak tahu, banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak ulama-ulama yang mempelajari agama. Tapi banyak juga orang yang punya pengetahuan tentang agama, tetapi tidak bisa menjalankan agama. Kenapa? Karena hatinya gelap. Sebab kalau hatinya terang benderang, pasti bisa menjalankan agama. Jadi yang bisa membuat kita tunduk terhadap agama Allah bukan cahaya yang menerangi pikiran kita, tapi cahaya yang menerangi hati kita. Sehingga ilmu itu masuk ke dalam hati, menjadi penerang di dalam hati, sehingga kita bisa menjalankan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang butuh penerangan itu bukan pikiran kita, tapi apa Pak? Hati kita. Jadi yang butuh diterangi itu bukan zahir kita, tetapi hati kita dalam menjalankan agama, supaya kita tidak terpeleset, dalam menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa tandanya orang yang sudah disinari oleh cahaya Allah sehingga hatinya menjadi terang benderang, kemudian tunduk terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW menyampaikan ada 3 tandanya. Jadi kalau orang sudah disinari oleh cahaya Allah, dia akan tunduk terhadap agama Allah, zahir dan batinnya, itu ada 3 tandanya. Yang pertama Nabi menyampaikan al-inabah ila daril khulud. Orang yang disinari hatinya oleh cahaya Allah, maka cita-citanya, orientasinya, tujuannya adalah kehidupan akhirat. Jadi yang menjadi cita-citanya adalah akhirat. Orang bersedekah, cita-citanya bukan karena ingin lagi dipuji. Di dalam hatinya sedikit pun tidak ada keinginan ingin dipuji. Buktinya apa? Tidak ada keinginan ingin dipuji. Ketika ada orang mencaci, kita sudah beramal, tapi orang mencaci amal kita tidak sakit hati. Itu bukti bahwa kita tidak mengharap pujian dari manusia. Semata-mata karena Allah saja, karena kehidupan akhirat saja. Itu orang yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dilakukan, harapannya, cita-citanya adalah kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, akhirat itu kan kita akan kembali ke sana, betul atau tidak? Imam Ali karramallahu wajhahu menyampaikan bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang kita pergi mendekat kepadanya. Akhirat itu adalah tempat yang kita akan berhadapan dengannya. Jadi kita akan menuju kepada kehidupan akhirat. Cuma kan banyak orang yang hanya tahu bahwa kita akan kembali kepada akhirat, tahu dalam pikirannya saja, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Betul tidak? Kan kita juga yakin, kita sering ngaji kemana-mana bahwa kita itu akan kembali kepada akhirat.
kita akan meninggal, kita akan kembali kepada akhirat. Dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tetapi dalam praktiknya, dalam kenyataannya, baru sebatas pengetahuan, tidak masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak berbuah menjadi amal pengetahuan itu. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, orang yang disinari oleh cahaya Allah, dia masuk ke dalam hatinya keyakinan bahwa dia akan kembali kepada akhirat, sehingga apapun yang dia lakukan, cita-citanya adalah kehidupan akhirat. Sholatnya untuk akhirat, sedekahnya untuk akhirat, puasanya untuk akhirat, beraktivitasnya pun, berdagangnya, bertaninya, bekerjanya di kantor, itu semua diniatkan semata-mata untuk bekal di akhirat. Kalau ibadah sholat yang kaitan ukhrawi secara zahir, sholat, puasa, sedekah, zikir, itu kan jelas-jelas ibadah yang sudah menunjukkan frame-nya itu atau bungkusnya itu sudah ibadah, sudah urusan akhirat, betul ya Pak ya? Mungkin lebih mudah. Tapi kan kita tidak jarang kalau melakukan urusan-urusan dunia, seperti misalnya makan, minum, berdagang, mencari rezeki, bekerja, mengajar, seolah-olah itu bukan urusan akhirat. Padahal itu bisa jadi urusan akhirat. Betul atau tidak? Betul. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 24 jam waktu yang kita terima, detik demi detik, menit demi menit, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menit yang kita lakukan, apakah jam yang kita lewatkan itu kita lakukan untuk ibadah, niatnya lillah karena Allah atau tidak? Termasuk tadi bekerja, termasuk makan, termasuk minum, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah makan dan minum kita, bekerja kita, niatnya untuk menggapai kemuliaan akhirat atau bukan? Atau hanya sebatas mencari kesenangan dunia? Bapak-bapak, kita bekerja, mencari ma'isyah, mencari rezeki. Kita tuh mencari ridho Allah atau mencari uang? Ayo jawab. Mencari ridho Allah atau mencari uang, Pak? Jujur. Yang kuat kan mencari uang. Betul tidak, Pak? Yang kuat kan kita mencari uang. Padahal yang harusnya menjadi niat utama adalah mencari ridho Allah. Kalau uang atau rezeki atau gaji itu yang akan datang kepada kita. Sebab itu sudah ditanggung oleh Allah rezeki kita. Kita kadang-kadang kan seringnya begitu. Kerja, bertani, ini untuk mencari rezeki, mencari uang, mencari bekal untuk makan. Hanya sebatas itu saja. Jadi rendah cita-citanya kalau hanya sebatas mencari uang, mencari rezeki. Padahal rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, silahkan bekerja yang sungguh-sungguh. Niatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal di kehidupan akhirat. Jadi kalau orang itu sudah disinari oleh cahaya Allah, cita-citanya tuh Pak ke sana, sampai ke akhirat sana. Bukan hanya sebatas di dunia. Ke sana, ke akhirat, jauh cita-citanya itu. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita perbaiki apapun yang kita lakukan, cita-cita kita ke sana. Kemana Pak? Ke akhirat. Apapun yang kita lakukan untuk bekal akhirat. Apapun aktivitas kita, bekal akhirat. Itu kalau orang sudah tersinari hatinya oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orientasinya akhirat, Pak, itu akan tenang hati. Tidak akan lagi gelisah. Kita bekerja, ternyata rezeki kita berdagang, ternyata rezeki yang kita dapatkan tidak sesuai dengan
kebutuhan kita, akan tetap tenang. Kenapa? Karena bekerjanya bukan mencari rezeki, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan satu amal, kemudian amal itu tidak dihargai oleh orang lain, kita memberi sesuatu, misalnya bersedekah kepada tetangga, tetapi tetangga tidak berterima kasih sama sekali kepada kita, tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena kita kan niatnya lillah, karena yang kita cari itu ridho Allah, bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi belum hati kita. Nah, inilah tanda yang pertama, hati yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak sekalian, orang yang disinari oleh cahaya Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah at-tajafi al-daril qurur. Berhati-hati terhadap kehidupan dunia. Hati-hati. Kenapa harus disuruh hati-hati? Karena banyak orang yang tersihir, terperangkap, terjebak oleh kesenangan dunia. Banyak orang yang terperangkap oleh kesenangan dunia, tertipu oleh kesenangan dunia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita sedang susah, ingin sekali membayang-bayangkan punya harta yang banyak supaya tidak jadi susah. Padahal sudah punya harta banyak pun susah atau masalah ada atau tidak? Ada, Pak. Ada. Kalau kita membayangkan sedang susah, coba kalau kita seperti Raffi Ahmad, kan gitu ya Pak ya? Dikira Raffi Ahmad itu gak punya masalah. Raffi Ahmad juga sama punya masalah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, di dunia ini itu tidak ada manusia yang baik-baik saja. Setiap manusia itu mau dari latar belakang apapun punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang kurang harta punya masalah, yang banyak harta juga punya masalah. Jadi kita kadang-kadang sering kali salah persepsi kalau punya harta itu, punya banyak harta itu enak, tenang. Belum tentu. Karena masing-masing orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, kita kadang-kadang seringkali terjebak, kita ingin kehidupan dunia, kesenangan dunia, padahal kesenangan dunia itu belum tentu membahagiakan kita. Betul tidak? Kesenangan dunia itu belum tentu membahagiakan kita. Ingin sekali punya motor baru, sudah punya motor baru, bingung. Disimpan di luar, bingung. Kalau kemarin Pak Yai Amrori itu menyampaikan, itu saking bingungnya punya motor baru sampai dimasukkan ke mana Pak? Sampai dimasukkan ke mana motornya? Kamar. Saking apanya? Saking bingungnya itu terhadap motor, saking takutnya kehilangan motor, padahal baru motor. Jadi kesenangan dunia itu mengandung tipuan. Dikira kalau kita punya motor baru itu akan senang, ternyata malah membuat kita bingung. Tergores sedikit bingung, kehujanan sedikit bingung. Jadi harus hati-hati terhadap kehidupan dunia, sebab kehidupan dunia itu mengandung tipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dalam ayat yang lain, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di kenikmatan dunia itu mengandung tipuan. Ada kenikmatan, memang betul memiliki dunia itu ada kenikmatan. Dalam dunia itu ada kenikmatan, tapi kenikmatannya adalah kenikmatan yang menipu. Bapak-bapak mau tertipu atau tidak? Ditipu kita mau tidak Pak? Bapak-bapak mau ditipu atau tidak? Pernah tidak Pak merasakan ditipu? Kalau saya pribadi pernah merasakan ditipu. Itu mangkalnya pol, gitu ya Pak ya? Oh sudah ditipu itu mangkalnya pol, gitu ya Pak? Di dalam hati ditipu. Padahal yang tadi ditipunya baru urusan yang kecil. Ini ditipu oleh urusan dunia,
yang kalau kita ditipu menyesalnya di akhirat pol, mangkalnya di akhirat pol. Kalau sudah mangkalnya di akhirat itu nggak ada obat, Pak. Kalau sekarang kita ditipu oleh orang lain di dunia masih ada obat, tinggal kita ditipu sejumlah uang, kita cari uang yang lebih banyak, selesai itu obatnya. Tapi kalau kita sudah ditipu oleh kesenangan dunia sampai kepada akhirat, mangkal di akhirat, pol mangkalnya di akhirat, nggak ada obat, Pak. Tidak akan pernah kembali ke dunia untuk memperbaiki. Makanya gambarannya Bapak Ibu sekalian dalam Quran surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir, yang kafir itu maksudnya orang yang tertutup hatinya dari cahaya Allah, dari hidayah Allah, sehingga mengejar-ngejar kesenangan dunia sampai meninggalnya, sehingga ditetapkan oleh Allah jadi ahli neraka. Mereka semua berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya aku tahu akan tertipu begini dan aku akan menjadi ahli neraka seperti ini, lebih baik dulu aku tidak jadi manusia. Lebih baik dulu aku jadi tanah saja. Saking mangkelnya, saking menyesalnya karena telah tertipu oleh kehidupan dunia. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Bukan tidak boleh memiliki harta yang banyak, boleh, silahkan cari sebanyak-banyaknya. Tapi jadikan harta itu sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah. Itu tanda orang yang hati-hati. Jadi semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang hati-hati terhadap kehidupan dunia. Nah, banyaknya orang itu tidak hati-hati terhadap kehidupan dunia sehingga tergelincir oleh kesenangan dunia. Banyak orang yang tergelincir, terjebak, terperangkap oleh kesenangan dunia. Maka Imam Ali karramallahu wajhah, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan bahwa ad-dunya irtahalat mudbirah, bahwa kehidupan dunia itu pergi meninggalkan kita. Betul atau tidak? Kehidupan dunia itu mendekat atau menjauh, Pak? Kehidupan dunia itu, kesenangan dunia itu, kehidupan dunia itu sebetulnya mendekat kepada kita atau menjauh? Menjauh aslinya. Coba Bapak Ibu sekalian kita bertafakur. Dulu kalau kita masih muda, sekarang juga masih muda ya Pak ya? Alhamdulillah. Dulu waktu lebih muda, badan kita kekar, tenaga kita kuat, mau melakukan apa-apa mudah. Mata kita masih apa? Masih awas, ya Pak ya? Mata kita masih awas, fisik kita masih sehat, melakukan apapun serba mudah. Sekarang Pak, mata kita masih awas seperti dulu atau tidak? Udah mabur Mas sekarang ya. Tenaga kita masih gagah perkasa seperti dulu atau makin letoy Pak? Makin lemah. Jangankan untuk angkat beban, duduk saja sudah mulai asam urat, kesemutan, ya Pak ya. Baru duduk, apalagi kalau beban-beban berat. Rambut kita dulu hitam, sekarang bagaimana? Putih. Jadi yang dulu hitam, hitamnya meninggalkan kita berubah jadi putih. Dulu kuatnya meninggalkan kita, sekarang jadi lemah. Dulu awasnya meninggalkan kita, sekarang jadi mabur. Itu bukti sederhana bahwa dunia itu menjauh dari kita. Tapi kok aneh ya Pak? Dunianya menjauh tapi kita mengejar-ngejar. Bayangkan sesuatu yang berjalan jauh semakin menjauh, tapi kita mencoba mengejar-ngejar. Kira-kira namanya itu mungkin atau mustahil? Mengejar sesuatu yang menjauh kira-kira mungkin atau mustahil Pak? Mustahil. Tapi kenapa kita seringkali mengejar yang mustahil itu?
Kan kita paham bahwa dunia itu menjauh dari kita, tapi kenapa kita seringkali mengejar-ngejar sesuatu yang menjauh dari kita? Berarti kan kita bodoh ya, Pak? Betul Pak? Yang bodoh akalnya atau hatinya? Yang tidak paham itu akalnya atau hatinya? Hati kita yang tidak paham karena tidak disinari oleh cahaya Allah. Kita paham, kita mengerti dunia itu semakin menjauh dari kita. Bahkan ada di antara sahabat keluarga kita yang dulu memiliki harta yang banyak, sekarang meninggal dunia hartanya tidak dibawa sama sekali, ditinggalkan begitu saja. Kita sadar dunia ini akan kita tinggalkan, tapi kenapa kita masih mengejar sesuatu yang kita akan tinggalkan? Bahkan habis-habisan mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Berarti yang bodoh itu akal kita atau hati kita? Hati. Akal kita nggak semua juga sudah paham. Kita kan sudah ngerti kalau kita meninggal kita tidak bawa apa-apa, betul? Kita kan sudah paham, sekalipun sertifikat tanah kita banyak, tanah kita luas, kalau kita meninggal kuburan kita tetap 2 kali 1, tidak 2 hektar kali 1 hektar. Betul Pak? Eman-eman ya Pak, 2 hektar kali 1 hektar dijadikan kuburan gitu. Ahli waris tuh gak bakalan ridho sama sekali. Jadi kita tuh sudah paham, sudah ngerti, akal kita, pengetahuan kita sudah menangkap bahwa dunia yang kita kejar-kejar akan kita tinggalkan. Tapi yang bodoh kan hati kita. Sudah tahu tapi tetap saja mengejar-kejar dunia. Bahkan mati-matian mengejar dunia. Padahal sesuatu kesenangan dunia yang kita kejar mati-matian tidak akan pernah kita bawa mati, tapi akan kita tinggalkan melalui kematian kita sendiri. Akan dipisahkan dengan kematian kita sendiri. Maka hati-hati. Bukan tidak boleh, silahkan cari, bekerja yang giat, bertani yang sungguh-sungguh, berdagang yang sungguh-sungguh, silahkan. Tapi bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari dunia semata, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah terhadap urusan dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, orang yang disinari oleh cahaya Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya adalah al-isti'dad lil maut qabla nuzuli, mempersiapkan diri menuju kematian sebelum ajal kematian itu datang. Bapak Ibu sekalian, kita yakin ajal itu akan menjemput kita? Yakin? Kapan? Tidak tahu, itu masalahnya. Tapi yakin kita akan meninggal. Kalau dulu kita mendengar pengumuman orang lain yang diumumkan di masjid bahwa si fulan telah meninggal dunia, suatu saat itu kita harus yakin bukan orang lain, nama kita yang diumumkan. Maka kalau orang disinari oleh cahaya Allah, setiap harinya kesempatan demi kesempatan dimanfaatkan sebagai bentuk persiapan untuk bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Orang yang disinari oleh cahaya Allah, dia memanfaatkan kesempatan, mempersiapkan kesempatan, mengisi kesempatan untuk berbekal sebelum kematian datang. Kita tidak tahu kematian itu akan datang kapan. Bisa jadi setelah subuh ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan. Allah rahasiakan itu semua, tapi kita harus bersiap supaya kalau begitu datang kematian itu, begitu datang malaikat Jibril mencabut nyawa kepada kita, kita sudah selesai, sudah siap perbekalan kita untuk kehidupan akhir. Nah, maka orang yang disinari oleh cahaya Allah diberikan kesempatan, dipersiapkan, dimanfaatkan kesempatan itu untuk berbekal menuju kehidupan akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi 3 tanda orang yang disinari oleh cahaya Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, tandanya cita-citanya adalah akhirat. Yang kedua, hati-hati terhadap kehidupan dunia, tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Dan yang ketiga, mempersiapkan kematian, memanfaatkan kesempatan atau mempersiapkan sebelum kematian datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat yang kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, kalau bisa saya jawab silakan. Ada? Cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 3 yang ini bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Ditambah ngaji, tambah ilmu, tambah amal kita. Bukan semakin pintar menilai orang lain, tapi semakin pintar memperbaiki amal kita sendiri. Itu bukti ngaji kita hasil. Jadi mudah-mudahan dari ngaji ini kita mendapatkan hasil ya Pak. Setelah ngaji ada perubahan di dalam diri kita, bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum diakhiri mari kita sama-sama belajar bertobat, membersihkan hati kita supaya cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Cahaya Allah masuk ke dalam hati kita itu bukan karena Allahnya yang tidak menurunkan cahaya, tapi karena kita yang menutup hati kita dari dosa dan dengan dosa dan maksiat, sehingga tertutup hati kita. Maka harus dibukakan hati kita dengan cara apa? Bersihkan dulu, jangan sampai tertutup. Jangan sampai noda-noda hitam ada di dalam hati kita. Bersihkan dengan cara istighfar supaya cahaya Allah tembus masuk ke dalam hati kita. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata lahir kita bukakan mata hati kita, mata hati yang objektif, mata hati yang melihat kepada kekurangan diri. Bukan mata hati yang melihat kepada kekurangan orang lain, itu nafsu namanya. Tapi hati yang melihat, merasakan kekurangan diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, mari kita evaluasi. Kesempatan demi kesempatan telah banyak Allah berikan kepada kita. Kesempatan yang telah lalu tidak akan pernah terulang. Banyak kesempatan-kesempatan yang kita lewatkan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kesempatan yang kita lewatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah waktu yang kita lewatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Betapa rugi ketika kita dimintai pertanggungjawaban dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena kesempatan dan waktu itu telah kita sia-siakan. Tapi betapa beruntung bagi orang yang kesempatan dan waktu yang telah dilaluinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita sadar bahwa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan itulah kekurangan-kekurangan kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni hambanya kalau hambanya tidak butuh terhadap ampunan Allah. Kalau hati hamba tidak merasa butuh terhadap ampunan Allah hanya akan mengampuni kalau hambanya, hati seorang hamba itu butuh mendesak terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar untuk menyambungkan hati kita kepada Allah, belajar untuk merasa butuh. Selama ini kita masih belajar, hati kita tidak merasa butuh kepada ampunan Allah. Padahal ampunan Allah itu betapa sangat kita butuhkan. Mungkin hari ini tidak terasa, tapi begitu sampai kepada kehidupan akhirat, betapa ampunan Allah itu kita sangat butuhkan. Bahkan penyesalan bagi ahli neraka nanti adalah mereka ingin dikembalikan ke alam dunia hanya satu saja, hanya 1 detik, 1 menit saja untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada diri kita, Allah berikan kesadaran kepada hati kita. Mari kita belajar untuk merasa butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan sama-sama kalimat istighfar dengan hati yang tersambung kepada Allah. Astagfirullah